Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Lindasari, NIM 190898183. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang olahraga pariwisata, yang mana materi ini adalah sebagai salah satu syarat eh, untuk ujian tengah semester mata kuliah seminar pada hari Senin jam 10 sampai dengan 40 sampai 12.20 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Hanif Badri dan juga Bapak Hadi Peri Fajri, SSI, MPD. Baiklah, mulai saja kepada materi yang pertama yaitu pengertian olahraga pariwisata. Olahraga pariwisata memiliki beberapa definisi, mulai dari yang paling sempit, yaitu perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga kompetitif. Hingga pada definisi yang lebih luas, yaitu olahraga pariwisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan dengan melakukan aktivitas olahraga yang menyenangkan, tanpa ada unsur paksaan dan pada umumnya dilakukan pada daerah objek wisata Dana Saputra 2009. Perbedaan antara sport turis, dan tourism sport. Yang pertama itu sport tourism secara harfiah dibagi menjadi dua kata, yaitu olahraga dan pariwisata. Sport tourism adalah wisata yang dikombinasikan dengan olahraga. Yang kedua itu sport turis, merupakan individu dan kelompok orang yang secara aktif atau pasif berpartisipasi dalam olahraga kompetitif atau rekreasi saat berpergian dan atau tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan mereka yang biasa olahraga sebagai motivasi utama. Yang ketiga yaitu tourism sport adalah bentuk aktivitas yang melibatkan perjalanan dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga agar dapat berkompetisi atau rekreasi sebagai aktivitas sekunder. Yang selanjutnya itu macam-macam olahraga pariwisata. Yang pertama itu rafting, yang kedua flyboarding, yang ketiga bung jumping, yang keempat panjat tebing, yang kelima surfing, yang keenam diving, yang ketujuh yaitu berselancar, dan yang kedelapan itu bersepeda, dan yang terakhir itu para layang. Konsep dan manfaat olahraga pariwisata. Dengan banyaknya olahraga pariwisata ini sangat berpengaruh menciptakan dampak positif nyata terhadap reputasi pariwisata. Destinasi tuan rumah pariwisata olahraga telah menjadi salah satu sektor yang muncul dan tumbuh paling cepat dalam industri pariwisata. Semakin banyak pelancong yang tertarik dengan kegiatan olahraga selama perjalanan mereka, baik olahraga menjadi tujuan utama perjalanan atau tidak, kegiatan olahraga dari beberapa jenis cakupan dan jangkauan memikat wisatawan sebagai peserta kontestan atau mengamati dan menjadi tuan rumah tujuan, mencoba untuk meningkatkan cita rasa lokal dan menawarkan pengalaman lokal asli sendiri. Acara olahraga besar seperti Olimpiade musim panas dan Piala Dunia menjadi dan jalan untuk pengembangan pariwisata. Perluasan jika sangat dipengaruhi dalam kaitannya dengan pengembangan infrastruktur branding, tujuan ekonomi lainnya, dan remunerasi masyarakat. Hubungan dengan tujuan pembangunan infrastruktur brand di kegiatan, ekonomi, dan olahraga masyarakat lainnya sambil menjauh dari lingkungan hidup ada turis dan tempat tinggal para pebisnis. Mengenali kegiatan, tetapi ada tambahan yang cukup besar daripada olahraga pemain game yang terlibat dalam pariwisata jutaan dolar di seluruh dunia industri lokasi. Tuan rumah atau tujuan empat kebiasaan olahraga yang berbeda akan menghabiskan dan menginvestasikan sejumlah besar uang untuk fasilitas-fasilitas infrastruktur dan destinasi suara harus memastikan dan bukan jumlah kamar untuk akomodasi makanan dan minuman, berdasarkan pertimbangan diet, keselamatan, dan keamanan. Dan yang terakhir itu manfaat olahraga pariwisata. Yang pertama, kegiatan olahraga yang berbeda menginspirasi pengunjung dan wisatawan untuk tinggal di tujuan tuan rumah. Yang kedua, wisata olahraga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan melembagakan toko uang dan souvenir lokal untuk membuat berdiri bagi masyarakat setempat dan pemangku kepentingan di industri untuk berbagai sarana dan fasilitas prasarana wisata olahraga. Juga akan dimanfaatkan oleh komunitas lokal untuk keamanan dan aksesibilitas. Yang ketiga, progres peningkat sport tourism, the save up, rasa kesukaraan hak dan pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang keempat, sport tourism memiliki kemungkinan dan peluang untuk menarik masuknya pengunjung mempromosikan destinasi tujuan. Yang kelima, pendapatan yang dihasilkan dari wisata olahraga dapat dengan mudah diinvestasikan untuk lebih lanjut dari destinasi. Wisata olahraga umumnya menciptakan
lapangan kerja lokal, dan meningkatkan tingkat kelayakan kerja masyarakat tuan rumah lingkungan olahraga dan program pengelolaan dan konservasi lingkungan yang lebih sehat. Yang ketujuh, wisata olahraga mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan olahraga yang berbeda agar mereka menjauh dari kegiatan hukum. Dan yang terakhir itu, pariwisata mendorong unit pemerintah daerah untuk memperkuat program rekreasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.